Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam. Kali ini dalam program Smart Enterprise. Nah, 2 edisi yang lalu kami hadirkan perwakilan atau CEO dari Jakarta Consulting Group. Tapi di sisa akhir pada bulan ini kami hadirkan pelaku bisnis yang sudah sukses di bidangnya, menggeluti usahanya dengan penuh hati, penuh empati dan juga kepedulian. Sehingga ini menjadi sebuah usaha yang layak untuk dibanggakan. Apalagi usaha inilah usaha rintisan dari keluarga. Nah, banyak statement yang mengatakan katanya kalau usaha atau family business itu kurang begitu maksimal di generasi berikutnya. Tapi nggak berlaku untuk yang satu ini. Apalagi makanan yang satu ini itu identik menjadi sebuah makanan favorit dari Presiden Barack Obama. Anda tahu nggak kira-kira apa? Iya, disebutkan sate, nasi goreng, dan lain-lain. Hari ini di program Smart Enterprise, kita akan ajak Anda untuk ngobrol lebih jauh tentang kisah sukses dari seorang yang bernama Paulina Novitasari, atau yang akrab disapa Mbak Vita. Beliau adalah owner dari Sate dan Tengkleng Pak Manto. Sudah gabung bersama saya di studio Smart FM. Selamat malam Mbak Vita. Malam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Seger ya hari ini? Iya. Apa karena sering makan sate dan salah satunya gitu. Mbak, menekuni bidang ini udah tahun keberapa? Kelima. Kelima? Iya. Udah lama banget ya? Sudah lama. Jadi kalau misalnya menikmati itu bisa dikatakan menikmati nggak tahun kelima? Sangat enjoy. Sangat enjoy. Dan masih terus maju ke depan sama teman-teman karyawan. Saya enjoy sekali. Ternyata menggeluti dunia ini sangat baru ya dari yang sebelumnya. Tapi nyaman. Itu yang paling keren. Yeah. Harus nyaman dulu, jadi bisa ngertiin banyak Yeah. hal. Ceritanya gimana sih bisa menjadi penerus Sate dan Tengkleng Pak Manto ini? Berawal dari sebenarnya memang masa kecil saya dihabiskan di tempat usaha orang tua. Kemudian selepas kuliah saya didorong oleh orang tua untuk bekerja di luar, untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke. Kemudian di tahun ke-7 saya bekerja, saya memutuskan untuk balik karena almarhum ayah sakit waktu itu. Jadi saya terpaksa harus pulang, dan secara nggak langsung saya terjun pada saat itu juga gitu. Cuman memang pembekalan dari usia dini sudah diberikan oleh orang tua gitu. Mau nggak mau, siap nggak siap ya harus terjun gitu. Betul. Ya. Berarti itu mulai tahun berapa? Masih ingat nggak? 2018 mungkin ya, sekitar lumayan 2017-an ya. Berarti saat itu bisnis orang tua almarhum udah mulai naik atau memang masih tahap merintis? Merintis mungkin. Merintis. Awal mulanya gimana sih? Kok almarhum itu bisa konsisten fokus ke dunia sate dan juga tengkleng ini? Awalnya almarhum itu juga salah satu karyawan di rumah makan sate kambing di Solo. Gitu. Kemudian beliau sosok yang sangat luar biasa, pekerja keras. Kemudian dengan berbekal pengetahuannya, kaitannya dengan dunia kuliner sate kambing, dengan modal seadanya waktu itu tahun 90, akhirnya memberanikan diri untuk buka warung kecil di salah satu sudut di kota Solo. Kemudian dari situlah akhirnya beliau konsisten untuk menggeluti dunia kuliner sate kambing. Berawal dari situ sebenarnya. Oke, jadi ilmu yang didapatkan untuk diadopsi ke bisnis keluarga ini sebenarnya basicnya dari usaha masa lalu yang diikuti Bapak selaku pegawai ya. Betul. Berapa tahun beliau mengabdi di sana? Sekitar 6 tahun kurang lebih. Cukup, lebih dari cukup dong sebetulnya. Betul. Jadi beliau adalah salah satu kaki tangan waktu itu memang, gitu kan. Cuman karena ada 1-2 hal harus meninggalkan tempat kerjanya. Kira-kira begitu. Oke, sebentar dari runutan beliau meninggalkan tempat kerja, langsung bikin usaha baru yang mengikuti pola dari yang lama itu produk awalnya apa? Apakah langsung sate tengkleng atau ada hal sate kambing pada umumnya Mas Daryl. Jadi warung makan sate kambing itu umumnya punya sate, punya tongseng seperti itu ya. Nah, pengembangan produk dilakukan oleh Bapak seiring berjalannya waktu di warung miliknya sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau di kota Solo itu kan memang makanan khas kan sate kambing ya. Kemudian
menjadi menjamur di banyak kota di Indonesia gitu. Tapi kalau signature produk ada sate buntel, ada tengkleng rica, itu semuanya dibikin oleh almarhum bapak. Tapi tetap bahan dasarnya kambing. Iya. Kenapa harus semua. kambing sih? Nggak yang lain gitu loh. Gitu ya. Kenapa Iya. harus kambing? Karena memang sebenarnya kalau dipikir-pikir makanan paling enak kambing nggak sih? Iya sih, betul. Iya nggak sih? Iya. Ayam Itu idola ya loh, udah, favorit gitu banget. Sapi ya udah gitu. Iya, Kalau iya. kambing itu kan emang dibikin di rumah kan susah ya Mas Dery. Betul. Proses pengolahannya kan susah, Iya, sulit. setuju. Nah itu mungkin salah satu yang membuat beliau akhirnya yakin untuk menggeluti dunia ini gitu. Apalagi dari ilmu yang didapatkan di sana Itu berbekal itu udah itu. kuat banget. Kemudian juga harus meninggalkan, walaupun kadang-kadang zona nyaman tuh kalau ditinggalin nggak enak juga ya. Kan harus ngerintis lagi, Iya, betul. capek, keringetan Betul. segala macam, dan produk bahan dasarnya pun sama gitu. Nah, berarti kalau secara kualitas itu nggak turun rasanya atau kualitasnya dari ketimbang yang pertama? Pertama itu artinya yang Yang ada waktu almarhum masih mengabdi di sebuah usaha sate. jauh berbeda. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi tempat makan yang waktu itu almarhum ikutin itu masih ada sampai sekarang. Cuman dengan skop yang segitu-segitu aja. Sedangkan almarhum yang merintis lebih lama gitu ya, itu udah berkembang jauh lebih pesat. Oke, berarti tahun keberapa sekarang bisnis ini? 33. 33 tahun. Ya. Mbak Vita nerusin dari? Dari Tahun ke? tahun 2017. Wow, udah lama ya. Iya. Ini berarti asal muasal ceritanya, yang pertama Bapak itu keluar dari zona nyaman, Iya. merintis usaha. Mbak Vita pun demikian, Betul. keluar dari zona nyaman untuk merintis usaha ini. Betul. Tingkat kenikmatannya anak yang mana, Mbak? Semua ada lebih kurangnya, tapi saya jauh lebih menikmati bisnis ini, gitu. Banyak sih Mas, karena salah satunya yang memotivasi saya adalah ada banyak keluarga yang bergantung pada usaha ini, gitu. Oke, ini menarik nih. Nah, jadi itu membuat saya punya spirit yang lebih gitu untuk mengembangkan bisnis ini lebih jauh lagi dari yang sekarang. Karena memang ngerasa kalau sukses menjalankan bisnis ini banyak yang tertolong gitu ya Mbak Banyak, Vita ya? ya betul. Jadi Banyak beban nggak sih saat pertama kali memulai bisnis ini, Mbak Vita? Saya rasa enggak. Enggak ya? Bebannya cuma satu-satunya, itu adalah ekspektasi dari loyal customer almarhum, Ah, itu dia. gitu. Saya setuju. Gitu. Jadi kalau chef, kita kembangin chef walaupun memang tidak bisa instan gitu Mas. Chef kita tetap selalu bikin dengan SOP yang diberlakukan, dengan standar rasa yang diberlakukan gitu. Tapi nggak akan pernah sama dengan almarhum bapak. Saya nggak akan pernah bilang itu sama, apalagi untuk loyal customer yang sudah pernah dimasakkan oleh almarhum gitu ya. Oh, beliau turun tangan masak Turun sendiri? tangan. Bahkan Oke. katakan misalnya Mas Daryl waktu itu kenal beliau, saya rasa itu akan sangat beruntung kalau waktu itu Mas Daryl kenal gitu ya. Iya. Singkat cerita, misalnya Mas Daryl naik becak menuju ke warung kami. Solo kan becak banyak ya. Iya, betul. Dari jauh aja Mas Daryl udah disapa dengan almarhum. Wow. Ya, sampai Luar biasa. sedekat itu dengan Iya, customernya. Kemudian beliau juga udah apal apa yang harus dimasakin. Gitu. Itu yang sedang saya coba bangun dengan teman-teman yang sekarang. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya kedekatan kemudian juga manpower dari tim Bapak saat itu Ya. tuh sangat luar biasa ya Mbak Sangat Vita luar ya? biasa. Sampai mau nyapa, berarti paling tidak kan gimana ya? Tahu detail gitu loh tentang ini namanya siapa, Betul. makanan kesukaannya seperti Favoritnya apa gitu. Dan itu beban berat buat Mbak Iya. Vita dan juga tim saat ini. Sangat. Kita bungkus dulu deh, kita break sebentar. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Nah, bagi Anda Smart Listeners yang mungkin mau bergabung, komentar Anda masih kami tunggu. Kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pertanyaan kami tunggu di 0812 11 12 959. Ini baru segelintir kisah sukses dari seorang Mbak Vita ya. Beliau ini meneruskan usaha dari almarhum orang tuanya, yaitu Pak Manto, melanjutkan usaha kuliner di bidang sate dan juga tengkleng. Jadi kalau Anda tahu tentang sate dan juga tengkleng itu bukan lagi makanan asing di daerah Solo, apalagi dengan bahan kambing. Nah, baru sesi pertama, semoga tidak mengucurkan air mata karena saya akan bahas lebih detail di sesi kedua tentang bagaimanakah meneruskan usaha keluarga ini. Apa sih hal yang perlu disiapkan dan hal yang khusus yang akan dihadapi ke depan, karena Mbak Vita perlu sharing masalah ini. Kenapa saya tanyakan itu di sesi kedua? Mengingat ada masa transisi yang perlu dilakukan oleh Mbak Vita ketika almarhum
dari Bapak. Beliau ini punya kebiasaan yang sangat luar biasa, mau menyapa, memberikan service excellence, dan ini kayaknya PR banget buat Mbak Vita. Nanti kita bahas ya lebih detail di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Vita. Beliau adalah owner dari Sate dan Tengkleng Pak Manto. Nah, ini legend banget ya di daerah Solo, sehingga Anda kalau pernah ke Solo, pernah melipir juga ke kedainya Mbak Vita, wah itu ambience-nya memang terkesan berbeda karena sentuhan dari cinta kasih almarhum itu belum semaksimal mungkin dirasakan. Ini PR sebetulnya dari melanjutkan generasi keluarga. Oke, Mbak Fit, kalau bicara masalah nerusin usaha keluarga, kan sebenarnya nggak sesimpel itu. Iya. Nggak, kalau kata lagu yang sekarang apa, nggak segampang itu ya. Oh iya. Betul ya? Nggak betul, segampang betul, itu kan katanya kan. betul. Perlu ada persiapan-persiapan di awal yang kayaknya ini merupakan persiapan khusus. Iya. Belajarnya berapa lama Mbak untuk adaptasi banget? Saya tidak perlu waktu yang lama gitu, karena saya dari dulu juga sudah dekat dengan teman-teman karyawan gitu. Seluk-beluk usaha ini juga saya sudah 90% paham betul gitu. Jadi saya hanya perlu untuk membiasakan diri aja untuk menghandle apa yang sebelumnya tidak 100% saya handle gitu. Oke, kalau sebelumnya ikut Bapak juga? Ikut Bapak itu kayak setiap saya kerja, misalnya saya kerja, saya di luar kota ya Mas, saya di Jakarta. Saya pulang pasti saya nggak pernah main, saya harus bantuin di warung. Jadi dari kecil pun itu yang saya lakukan. Pulang sekolah saya langsung bantuin di warung. Oh, wow. Itu didikannya beliau itu seperti itu. Iya. Bahkan saya sama adik-adik pun sempat komplain, kita nggak pernah punya waktu weekend, Sabtu Minggu tuh nggak pernah ada waktu seperti itu. Jadi ya saya sudah terbiasa dengan itu. Gitu. Oke, apa yang masih ingat yang kita masuk ke si nostalgia sedikit ya. Ketika Mbak Vita dan adik-adik ke Solo, masih status pelajar waktu itu ya. Saya ya pelajar. Kan nggak mungkin bisa main kan? Iya, Pasti langsung betul. diajak Bapak untuk Betul. ayo ikut ini. Iya. Diajak ngapain biasanya Mbak? Kerja Mas, kerja di Langsung? warung, iya kerja di warung. Apa motongin daging atau nusukin sate Enggak, atau gimana? ya nusukin sate ya saya bisa. Kemudian ngerajang daging saya bisa. Oke. Terus kalau dulu kan karyawan belum sebanyak sekarang ya, disuruh beli sayur ke pasar,
langsung kita berangkat. Wow. Jadi sebenarnya nggak ada perlu persiapan khusus ya ketika masa transisi ini ya? Tidak. Hanya perlu memahami perubahan ini aja. Perubahan permintaan customer yang semakin hari pasti mereka maunya semakin nyaman, semakin enak. Itu aja yang perlu kita sesuaikan sih Mas. Oke. Jadi aslinya itu di Solo. Di Solo, pusatnya Aslinya. di Solo. Pusatnya di sana. Sampai sekarang outlet masih ada. Masih ada, paling besar. Dan itu Mbak yang handle langsung. Iya. Oke. Sampai sekarang udah ada berapa outlet Mbak? Total ada 7. 7 outlet tersebar di Solo semua. Di kota-kota besar di Indonesia. Boleh sebut? Solo pusatnya, Ya. kemudian di Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, Jakarta. Terbaru kita buka di Bandung. Oh Bandung, wah Iya. cocok tuh kambing di hawa dingin ya. Dingin ya, Iya. makanya. Malang dingin, Bandung dingin. Iya kita betul buka Malang, kambing. iya benar Malang dingin ya. Bandung dingin, Iya. Jakarta panas. Tapi orang tetap butuh makan kambing. Pasti, setuju. Biar lebih panas Itu ya. favorit saya juga sih sebenarnya sih. Kalau lagi kedinginan. Iya. Mbak, saya masih mau bahas tentang bentuk adaptasi dan juga transisi Mbak Vita ya. Ketika almarhum sudah tidak lagi menghandle bisnis ini, kan mau tidak mau ada kewajiban naluriah ya dari seorang anak untuk melanjutkan usaha ini. Tadi Mbak Vita mengatakan kalau hanya sekedar mempersiapkan, saya udah bisa ngerajang, nusukin daging segala macam. Tapi PR-nya adalah bagaimana mempertahankan loyal customer, dan ini kadang-kadang sulit ya Mbak Vita ya. Oke, apakah outlet pertama itu masih begitu-begitu aja bentuknya? Lebih luas. Lebih luas? Kalau kesan sederhana memang sengaja kita taruh di situ. Yes. Gitu. Jadi Betul. ketika orang dari luar kota datang, jadi kita tuh terkenalnya dengan sate turis, Mas Daryl. Sate turis? Iya. Oke. Jadi ketika orang datang, plat nomor A sampai Z itu ada berjejer di depan warung kita. Jadi kalau nyari Ade, kalau kan Ade Iya. itu hampir jarang. Ah, Nah, jadi A oke. sampai Z itu komplit di situ. Nah, Mhm. suasana sederhana memang sengaja kita taruh di situ untuk membuat tamu-tamu, terutama yang dari luar kota, yang kangen dengan suasana makan di kota Solo, tetap mereka bisa mendapatkan vibes itu. Gitu. Baru saya mau tanyakan loh, kebanyakan kalau pelaku usaha yang melanjutkan bisnis keluarga itu mempertahankan outlet utamanya. Ya direnovasi dikit-dikit, tapi ambience nyamannya itu, suasana santainya itu nggak hilang. Itu yang nggak boleh digantikan. Jadi di sana itu ada keroncong yang live, main musik keroncong gitu. Oke. Ada. Tapi mereka tidak yang proper banget gitu, nggak. Jadi mereka memang kayak pengamen. Kita buat seperti itu. Oh, konsepnya gitu ya? Iya. Dan mereka 24 jam di sana, yang di pusat? Iya. Wow. Nggak Sorry. kebayang. Dari open sampai closing. Ya. Oh, open jam? 14 jam. Oh, open jam? Jam 8 pagi Sampai? jam 8 malam. Oke, wow, luar biasa. Outlet tersebar di Jakarta, ada di Bandung yang akan dibuat, berarti total Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada 7 outlet 7 outlet. yang ada di kota-kota besar di Iya. Indonesia. Rencana ke depan selain di Bandung? Doakan, kami pengen buka banget di Kalimantan sebenarnya. Wah, apalagi tahun depan ya. Iya. Udah mulai betul. IKN ya. Terus kemudian kami pengen buka di Bali. Semoga itu bisa terrealisasi, Mas Daniel. Amin. Oke, Mbak, dengan dibukanya banyak outlet, kalau di Solo sendiri mungkin ketersediaan bahan baku itu kan udah dekat banget ya Betul. dengan bisnis keluarga ini ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang baru dibuka, yang sudah dibuka sebelumnya? Apakah gimana sih ceritanya untuk bisa mendapatkan bahan baku ini? Iya. Ini seru sih, Mas Daniel. Jadi saya sama adik kita ini memang kompak banget gitu ya. Dalam satu hal ini, berantem tetap ada lah ya. Namanya juga kita Iya. sibling gitu kan, Betul, tetap betul. kita berantem. Tapi kalau untuk satu hal ini kita untuk menjaga supaya kita nggak kelewatan berantemnya. Oke. Gitu. Terutama saat kita mau buka satu cabang baru. Yang perlu kita lakukan adalah pasti kita survei tempat dulu. Biasa kita nyewa motor, kita survei tempat, kita keliling pagi, malam, kita lihat suasananya. Habis itu kita cari pasar terdekat. Oke. Pasar terdekat di mana kita cari tahu. Pasar kan ada banyak, yang kecil, yang besar, kita cari tahu di situ. Kita pasti akan mencoba untuk berkontribusi dengan pedagang yang ada di sekitar. Oke. Gitu. Jadi kalau bahan baku kita bisa dapat dari tempat sekitar, kita akan usahakan itu. Gitu. Jadi nggak cuma numpang jualan, kami juga pengen kontribusi di situ. Jadi pedagang terdekat kami mintakan nomor handphonenya, kami akan approach lagi kayak gitu. Kemudian untuk bahan utama, nah ini yang agak riskan. Makanya untuk bahan utama kami kirim dari Solo terlebih dahulu.
Oh, untuk backup ya? Iya, untuk backup. Jadi di awal supaya kita pasti bisa buka dulu, gitu kan. Kemudian untuk berkelanjutannya kita akan buka ini seperti pitching gitu ya, seperti pitching gitu Mas. Jadi mereka kasih penawaran, mereka kasih contoh produk, sampel produk, kami lihat, oke, kita coba masak sesuai standar, kita bisa lanjut. Kalau enggak, ya kami akan kirim dari Solo. Oke. Itu strategi seperti itu atau konsep seperti itu memang selalu dilakukan di setiap kota ketika mau buat baru? Betul. Oke. Kendalanya apa biasanya, Mbak Vita? Kendalanya bahan baku. Bahan baku. Kalau sayur semua punya sayur, tapi kadang gini, rempah-rempah kita ini banyak banget Mas Dodo. Ada sekitar 14 lebih rempah-rempah yang kita pakai. Dan ternyata yang kita anggap tadinya itu bahan yang biasa, nggak ada di kota-kota tertentu. Contohnya apa? Jeruk purut itu ya, jeruk purut kayak gitu. Itu kan bahan yang standar, kayaknya di mana-mana ada. Iya. Nyatanya nyari di Jakarta susahnya bukan main. Ada, jalan jeruk purut tuh. TPU jeruk purut itu. Di Bandung nggak ada. Nggak ada, dan itu nggak bisa diganti. Jadi sesimpel jeruk kita harus impor dari Solo gitu. Ya hal yang kayak gitu yang kadang-kadang di luar prediksi kita. Tapi ada sebuah solusi yang dilakukan ya. Selalu ada. Sementara ini memang harus impor dari Solo. Ya. Nah, kalau untuk di Bandung bagaimana? Dari Solo juga ngambil? Dari Solo. Kecuali memang daerah itu ada ya. Betul. Menarik sih Mbak kalau ngeliat bagaimana memulai merintis usaha di tempat yang baru dengan ambience yang berbeda. Nah, dengan kebudayaan lokal setempat gimana bersaingnya? Kan banyak tuh. Saya nggak bilang sate kambing ini ya. Kalau Pak Mantop udah punya nama, orang Solo udah tahu banget. Kalau yang baru, kota-kota baru. Ini sebenarnya hal yang agak sensitif ya Mas, karena persaingan itu bisa yang kelihatan dan yang nggak kelihatan, kayaknya itu udah umum semua orang tahu gitu ya. Tapi karena saya menyadari kemampuan saya sebatas apa gitu, pengetahuan saya sebatas apa, jadi yang bisa saya push terus menerus adalah kualitas kita. Jadi saya tutup mata, tutup telinga sama hal-hal yang saya memang nggak tahu gitu. Jadi ya memang begitupun juga teman-teman karyawan, apalagi mereka sering kemakan omongan ina itu betul, gitu kan. buzzer ya. Iya betul. Nah makanya saya terus hadir di tengah-tengah teman-teman itu untuk memastikan dan membangun spirit yang sama, bahwa ketika warung kita mengalami penurunan, bukan dari yang lain, dari kita sendiri yang turun. Gitu. Dari kualitas kita yang memang turun, servis kita yang memang harus diperbaiki. Itu aja yang perlu dijaga gitu. Oke. Kita break sebentar Vita. Ini udah mulai dalam bahasanya nih, karena bicara masalah strategi marketing S3 katanya. Nah, sebenarnya saya yakin banyak produk-produk yang sukses itu based on-nya adalah ide, kreativitas, dan juga inovasi. Nah, bagaimana kira-kira penerus generasi dari sate Pak Manto ini mampu memberikan inovasi? Sesi berikutnya kita bahas untuk Anda. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Vita. Beliau adalah owner dari Sate dan Tengkleng Pak Manto ya. Honestly saya sudah sempat merasakan ini ketika ada event di beberapa saat yang lalu dan wah rasanya top, luar biasa. Dan memang saya nggak tahu apakah mungkin ada yang berubah dari taste-nya ketimbang waktu dipegang sama almarhum. Nah itu yang perlu kita bahas ya, karena suksesnya sebuah produk itu based on-nya adalah sebuah ide. Dari ide itu diracik menjadi sebuah kreativitas dan timbullah sebuah inovasi. Dan inovasi ini ya kadang-kadang perlu dipertahankan atau bahkan perlu di-upgrade lagi. Oke Mbak Vita, kalau kita bicara masalah keberlangsungan atau kelanjutan dari sebuah bisnis ya, itu kan nggak lepas dari hadirnya sebuah inovasi gitu. Kadang-kadang tim itu berpikir keras gitu loh untuk inovasi apa lagi, customer udah banyak, cash flow juga bagus, profit juga udah tinggi, target juga mencukupi, ini bos maunya apa sih, inovasi terus. Pernah nggak berpikir untuk hal itu? Kalau pernah, apa inovasi yang dilakukan? Mundur sedikit, saya mau menjawab pertanyaan Mas Daryl. Mas Daryl pernah jajan di Solo berarti kan? Pernah dong. Nah, pernah makan. Terus Mas Daryl bertanya, apakah sama nggak ya gitu? Yes. 99% saya pastikan sama. Iya. Tapi 1%-nya itu yang saya nggak bisa penuhin karena almarhum yang masak kan gitu. Itu yang agak susah kan gitu. Okay. Tapi saya pastikan customer yang datang akan mendapatkan cita rasa yang sama seperti yang mereka ekspektasikan. Oke. Gitu. Kalau ngomongin soal inovasi, baru-baru ini kita ngeluarin produk yang baru, masih seputar kambing juga. Jadi kita bikin gulai goreng, ada, kemudian kita bikin sop kambing, ada, iga bakar kambing, ada, kemudian sate kikil kambing, ada. Duh, ini makan malam kayaknya saya. Jebol iman. 4 menu baru kita bikin. Oke. Gitu. Itu dari mana idenya bisa muncul? Dari mana ya? Apa sekedar iseng-iseng lagi bengong ketemu aha momen, iya bikin apa tadi yang pertama? Gulai goreng. Iya, gulai goreng. Gulai kan biasanya identik sama kuah tuh. Betul. Jadi memang gini, saya kan orangnya nggak bisa diem ya Mas Daryl. Saya selalu nggak bisa diem, dalam artinya kalau misalnya saya di warung tuh saya akan keliling terus, nggak bisa berhenti kaki ini, gitu. Kayak pengen negor aja rasanya gitu kan. Kemudian pas lagi keliling saya lihat bahan baku numpuk, saya buka freezer numpuk, saya perhitungkan ini nggak akan habis dalam jangka waktu 2 minggu, nggak mungkin kita jual barang nggak fresh. Gimana caranya kita bikin olahan yang baru dengan bahan baku yang sama. Nah akhirnya dari situ, salah satu idenya sebenarnya dari situ, gitu. Jadi dulu kalau misalnya saya motong kambing sendiri Mas Daryl, artinya kita punya penjagalan. Oh, motong kambing sendiri? Iya. Dalam artian nyembelih. Iya, nyembelih kambing sendiri. Oke. Artinya jagal ya, bukan saya. Agak ngeri loh. Ya terus. Ya. Tukang jagal, kami punya tempat pemotongan hewan ada. Dari situ kan setiap selesai motong 40 ekor kambing, 50 ekor kambing dan seterusnya, itu kan barangnya banyak berkintal bertonton. Betul. Nah, jerohan ini awalnya kita dulu bingung mau buang kemana. Gak tahu mau buang kemana. Akhirnya daya jualnya turun ya kan, harga jadi sangat murah gitu. Sekarang kita olah sendiri, kita sekarang bingung cari bahan bakunya di mana. Ternyata permintaan demandnya terus naik. Gitu. Itu yang terjadi. Berdasarkan dari apa yang semestinya mungkin tidak bisa diolah, akhirnya bisa diolah dengan ide dan kreativitas. Betul. Kemauan yang pasti. Ya itu menghasilkan sebuah kemauan ya, dan semangat atau spirit dari SDM sendiri. Betul. Tapi Mbak, yang disampaikan tadi produk baru sebagai sebuah inovasi itu di mana? Di cabang yang mana? Untuk gulai goreng semua cabang sudah ada. Termasuk yang di Solo? Iya. Termasuk yang di Solo. Yang terbaru ini yang baru, selalu kita kalau trial menu baru ada di Solo. Jadi yang lain belum sampai di sana ya soalnya. Benchmarknya di sana. Yang lain belum sampai ke sana. Nanti kita pelan-pelan. Gitu. Berarti baru di sana, dan di Jakarta ada tapi? Ada. Ada. Enak juga ya, nikmatin suatu hal yang baru, yang ditester dulu di sana. Animonya bagaimana mereka responnya? Luar biasa. Dan
Yang kita cari sebenarnya gini Mas Daryl, jangan sampai menu baru ini menggantikan menu yang sudah jadi favorit. Itu dia. Gitu kan? Betul. Nah, makanya kita bungkus gimana caranya. Kalau nggak ada menu itu nggak rame gitu aja sih. Kayak iklan ya. Nggak ada lo nggak rame, nggak ada menu itu nggak rame. Melengkapi atau menggantikan? Melengkapi pasti kita. Lebih mau. melengkapi. Iya. Lama lo mikirin itunya lo. Iya. Karena kan strategi marketing juga kan Mbak Vita ya. Betul. Jangankan sampai yang biasanya dicari sama orang, The Most Wanted itu ditinggalkan gara-gara ada menu baru. Betul. Makanya tadi saya tanya melengkapi atau menggantikan? Lebih ke Melengkapi. Betul. Oke. Yang dipertahankan sebagai signature produknya apa berarti? Kita punya sate buntel, ada tengkleng rica, nasi goreng kambing. Sate Dan buntel tuh? Sate buntel itu daging kambing yang dicincang, terus dibalut sama lemak tipis yang transparan, Oke. baru kita bakar. Oh, tetap konsepnya dibakar juga? Iya. Oh, itu dicari. Bule pun doyan itu Mas. Bule Korea, bule Jepang, Eropa itu semua kalau makannya sate turis kan. Iya. Jadi turis iya. itu doyannya makan di sate Pamanto. Dia dibawa ke, ini kalau kata agent ya, kata agent, kata supir-supir beca, karena kita kan selalu bikin komunikasi sama mereka. Iya betul. Dibawa ke sana nggak cocok, nanti balik ke situ lagi. Rahasianya apa sih? Yang pasti jangan ada bau kambing. Ya itu yang saya bilang tadi kan di awal, susah mengolah kambing itu paling susah. Bau kambing itu susah dihilangi. Itulah kenapa kita pakai rempah yang luar biasa banyak dan harus fresh. Makanya kita ambil dari pedagang lokal di pasar setempat. Gitu. Rahasianya adalah satu dari cara memotong kambing, kemudian dari cara mengolah daging kambingnya, kemudian dari penggunaan rempah-rempah itu nggak boleh kurang dari takaran yang sudah kita tetapkan. Gitu. Pokoknya ketika ada satu komen aja bau kambing, saya udah blingsatan, saya udah cari tahu dulu mana nih. Ketemu tapi bisa penyebabnya? Ketemu. Mostly karena apa Mbak? Biasanya karena daging kambing itu harus segera diolah. Setelah dipotong? Setelah dipotong. Ketika nanti dia terlalu lama berada di atas meja, ya kan, sebelum dirajang, sebelum ditusuk, dia akan berubah warna dan berubah aroma. Itu nggak akan bisa ditipu sama apapun Mas. Jadi ketika ada masuk, nah itu udah. Itu yang satu lagi jenis kambingnya. Kita pakai kambing kacang, kambing Jawa. Saya sangat membatasi diri untuk tidak pakai kambing domba. Kenapa Mbak? Karena itu sangat bau. Oh. Nah, gitu. Apalagi kalau nggak pintar ngolahnya. Jadi kalau udah ada guest komen tuh selalu kita minta loh Mas, setiap iya, habis transaksi guest komen, terutama yang di luar kota. Kalau yang di Solo semuanya hampir sudah sudah tertata dengan sangat rapi. Kalau di luar kota, betul. Kalau di luar kota saya masih butuh sekali banyak masukan. Mas habis makan selalu ditanyain apa kurangnya, masukannya gitu. Kurang lama di Solo stay-nya. Iya. Jawabannya jadi mau makan terus ya. Mbak, sekarang berapa jumlah SDM yang ditangani? Di Jakarta deh. 200. Ini semua? Semua. Oke. Semuanya 210-an orang. 210. Banyak dong ya. Banyak. Paling besar selain di Solo? Di Kedua? Jakarta. Oh, Jakarta ini yang paling besar. Betul. Oke. Itu di mana sih outletnya? Di Rempoa, Bintaro. Oh, oke. Deplu, dekat Deplu. Iya. Kapan-kapan kita visit. Nggak usah deh, ntar habis siaran ini kita visit ke sana. Kita break sebentar ya. Karena kenapa saya tanyakan SDM? Karena saya juga pengen tahu secara internal bagaimanakah seorang Vita ini mampu mempertahankan dan juga menjalin hubungan baik otomatis dengan people-nya, SDM-nya, bahkan termasuk dengan rekan bisnisnya. Nanti kita singgung hal tersebut di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Vita. Beliau adalah owner dari Sate dan Tengkleng Pak Manto ya. Lokasinya kalau di Jakarta itu ada di Rempoa Bintaro, dekat dengan Departemen Luar Negeri. Nanti kalau mungkin Anda mau visit ke sana, ketemu langsung dengan Mbak Vita, bersyukur dia di sana ya. Enak, bisa ngobrol langsung, bisa ketemu langsung gitu loh. Apalagi bagi Anda pecinta makanan penghangat tubuh kambing, silakan mampir ke sana. Ada banyak signature menu yang masih dipertahankan, bahkan mungkin juga untuk taste-nya itu nggak sama sekali berubah. Karena tadi saya sempat menanyakan hal itu, mempertahankannya gimana? Wah, berat banget ya Mbak Fit ya. Betul. Itu kayak mempertahankan kualitas signature diamond lah. Kalau misalnya berubah, wah udah bisa kabur repot semua. dunia perkambingan ini. Dunia perkambingan. Karena emang betul Mbak, makanan itu yang paling dicari adalah taste-nya. Iya. Kemudian juga jumlahnya, Betul. banyaknya, nenyangin apa enggak gitu loh. Tempatnya, tingkat kenyamanannya, sama servisnya. Nah, servisnya ini kan kadang-kadang juga berhubungan langsung dengan bagaimana seorang business owner top to down. Yep. Gimana sih caranya memaintenance-nya 200 lebih loh, satu suara loh. Ya, Ya kan? ya betul. Jadi saya terbiasa untuk mobile. Jadi saya bisa 2 minggu di sini kota satu, kemudian 2 minggu lagi di kota satunya, dan itu terus saya lakukan. Itu salah satu untuk maintenance terhadap teman-teman karyawan supaya mereka nggak merasa dicuekin gitu Mas. Dibukain doang nih warungnya, habis itu nggak diurusin. Nah itu, ya kan. Kemudian kita selalu ada briefing karyawan setiap hari Jumat. Jadi sebelum kesini tadi saya briefing dulu. Oh, untuk yang Jakarta? Iya, untuk yang Jakarta. Kemudian membangun rasa memiliki. Gitu, bahwa warung ini ada karena kalian dan untuk kalian, gitu. Jadi spirit itu yang saya bawa ke teman-teman. Jadi mereka loyal sekali Mas. Ketika ada satu aja supplier yang mau main belakang, katakan nih duit rokok terima barang gue ya, gitu. Itu mereka langsung laporan ke saya. Seloyal itu. Seloyal itu, gitu. Karena mereka tahu yang kita pertaruhkan adalah kualitas. Dan turunannya akan sangat banyak. Itu ngebangun itunya yang saya bangun dari awal saya terjun tuh Mas, gitu. Ceritain dong step by stepnya gimana. Ini jadi sebagai yang bangun bisnis juga ngerti nih untuk mempertahankan loyalitas. Jadi gini, kita ini sebagai pribadi ya Mas Daryl, kita tuh sangat dinilai oleh semua orang. Betul. Termasuk ketika kita memimpin sebuah organisasi. Gitu. Kalau kamu bukan jadi orang yang pribadi yang baik yang bisa dicontoh, jangan harap anak buahmu akan jadi orang yang baik seperti yang kamu arahkan, gitu. Jadi paling bahasa sederhananya, paling gampang memberikan pelajaran adalah dengan memberikan contoh. Nah, itu yang saya lakukan. Contohnya transparansi. Saya selalu menegur karyawan itu tidak mengajak gibah karyawan yang lain. Oh, dipanggil langsung? Dipanggil, saya panggil. Jika dalam briefing 1, 2, 3 dia sudah tidak bisa dikasih tahu, saya akan keluarkan di dalam briefing.
gitu. Ya. Dengan tanda kutip untuk kebaikanmu, kan gitu. Nah, gitu. Kemudian transparansi juga terhadap partner kerja. Dalam hal ini supplier. Berapapun harga dari supplier, karyawan saya tahu. Gitu. Mereka tahu. Jadi ketika ada supplier yang baru, kemudian mereka menawarkan harga yang lebih rendah, gitu kan? Mereka bisa bikin bargaining, tapi tentunya dengan diskusi dengan saya. Gitu. Jadi keputusan akhir tetap ada di saya, apalagi untuk salah satu yang itu. Kemudian ya paling itu sih Mas Daryl. Transparansi itu yang sangat saya junjung tinggi. Betul. Karena itu mencerminkan apa ya? Kejujuran sebetulnya. Nah, salah satu kata itu tuh turunannya banyak sekali. Betul, gitu. setuju. Ketika saya transparan terhadap karyawan, ada karyawan yang tidak transparan terhadap saya, yang lain teriak sudah. Jadi Iya. monitoringnya gampang. Betul. Gitu. Sisi loyalitas bisa dinilai dari situ ya sebenarnya. Betul. Kalau untuk partner gimana Mbak kira-kira? Kan banyak tuh partner bisnis yang mungkin vendor ini, vendor itu, yang mereka juga harus adaptasi masalah harga. Walaupun terkesan mungkin ini yang naikin siapa nih? Informasi dari karyawan kah? Yang mohon maaf ya coba main belakang, atau emang asli harganya udah naik dari vendornya? Ya. Nah, menyikapinya secara profesional bagaimana Mbak? Ini salah satu tips untuk teman-teman wirausahawan yang mungkin mau membangun bisnis. Sebenarnya sebagai seorang owner, kita tuh harus punya key yang cuman kita yang punya. Istilahnya itu kuncinya tuh kita punya, gitu. Kalau yang lain-lainnya yang di dalam ruangan itu orang-orang tahu, itu udah di luar kontrol kita. Yang penting kuncinya itu kita yang punya. Salah satu kuncinya itu adalah bahan baku, itu cuman saya yang bisa akses, gitu. Jadi semua order dari saya. Ketika nanti ada karyawan saya yang minta, kan bisa digelapkan. Oh iya. Iya kan, harusnya segini, mintanya segini, Betul, gitu kan. betul. Kemana nih barang yang segini gitu. Ketika karyawan saya sudah minta tanpa saya yang ACC, supplier saya akan telepon saya. Sampai segitunya. Sampai Ngeri juga. Terus. Jadi memang kita harus membangun hubungan yang baik dengan bahkan teman-teman supplier sekalipun. Kita harus kenal. Nggak boleh kita karyawan lebih kenal daripada kita, nggak boleh itu. Ya kebanyakan terjadi begitu. Iya, karena mereka kita punya pengen satu. keluar negeri kan, jalan-jalan kan. Enggak, maksudnya karena mereka kan punya kedekatan yang dalam tanda petik gitu Betul, ya. Harga betul. sekian deh, udah kasih gue segini Iya, gitu, dan tiba-tiba. kecenderungannya memang ini Mas Daryl. Ketika kita udah punya bisnis, kita lupa diri, semuanya diserahkan ke karyawan gitu kan. Itu sebenarnya adalah tutorial mencelakakan diri sendiri. Seperti itu. Betul. Dan itu susah untuk ekspansi ke bisnis berikutnya ya. Susah. Oke. Kayaknya orang-orang di luar mungkin akan melihat enak banget Vita ya, tinggal keluar negeri aja 10 hari bisa. Pada kenyataannya saya nggak pernah keluar negeri lebih dari 1 minggu. Tapi di sana masih tetap monitoring pekerjaan. Selalu ada PIC di masing-masing kota. Ini PIC, bagian dari keluarga kah? Tidak pernah saya membangun bisnis dengan keluarga. Jadi jadi gini, Dari yang orang luar. diwariskan itu hanya Mbak Vita tok oleh Saya dan almarhum saat adik-adik. itu dan adik-adik. Dengan adik-adik. Sisi lain dilakukan oleh profesional. Ya, Oke. gitu. Agak ngeri juga ya Iya. kalau misalnya tidak seprofesional apa yang kita hire ya Mbak Vita. Betul. Ya. Dalam artian begini, mereka boleh lah dikemas profesional, tapi hasilnya nggak, mumpung bos nggak ada nih, segala macamnya. Itulah kenapa yang kita lakukan adalah gini, profesional dalam arti memang kita membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup. Gitu, dari semua proses dari A sampai Z itu mereka harus menguasai untuk menjadi seorang leader. Nah, itulah kenapa leader saya lahirnya organik, Mas Daryl. Jadi dia memang awalnya dari bawah dulu, kemudian mereka termonitor dengan baik, kinerja oke, konsisten, dia jadi leader. Jadi saya nggak pernah serta-merta calling hire orang, Yang kamu profesional. mimpin warung Oke. ini gitu. Iya. Kamu bisa di ini Mas Daryl, bisa di apa? Telikung dari Remehin, belakang. enggak, dia bisa diremehin karena kamu aja oke. nggak paham kok bisnis ini. Masa kamu mau mimpin kita, iya kan? Iya. Oke, baik. Ini menarik perbicaraannya. Kalau misalnya punya waktu 1 jam lagi itu akan banyak hal yang terkuak ya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Di sisa menit terakhir ini saya minta kesediaan Mbak Vita untuk bisa sharing sedikit Mbak, tipsnya untuk langgeng berbisnis itu seperti apa sih? Apalagi mungkin ini kan setiap bisnis pasti harus ada ekspansinya. Betul. Nah, silakan. Tips bisnis dari saya adalah yang pertama, kita harus mau mendengarkan maunya konsumen apa.
gitu. Jangan terlalu pede dengan produk yang sudah kita punya, Setuju. karena pergerakan di luar kita nggak pernah tahu. Dengarkan itu sebagai masukan yang baik, kemudian libatkan karyawan dalam membangun bisnis ini, gitu. Bahwa kamu nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa karyawan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian transparansi, itu yang selalu saya dengungkan setiap kali briefing, gitu. 3 itu. Wow, sudah cukup sebetulnya, tapi implementasinya atau pelaksanaannya tuh nggak cukup sesimpel itu gitu ya. Ada banyak turunan-turunan yang memang perlu dipahami lebih lanjut agar konsistensi dari sebuah bisnis keluarga itu bisa terus membuat gurita-gurita bisnis yang lainnya. Oke, Mbak Vita, thank you ya waktunya. Thank you Mas Dari. Sukses. Kapan-kapan saya main di Keremprok. Saya tunggu. Iya, ketemu Mbak Vita tapi Iya dong, boleh buat janjian makan. kita. Oke, baik. Terima kasih seperti itu sudah bergabung bersama kami. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube. Jadi buat Anda yang mau belajar tentang how to-nya, boleh. Siapa tahu ada kecocokan dari konsep usaha dan juga bisnis yang akan dilakukan sesuai dengan konsep dan pemikiran yang disampaikan oleh Mbak Vita. Kita ketemu lagi di program Smart Enterprise pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.